Suatu hari saya masbuk sholat asar, ketinggalan 1 rakaat. Saya masuk rakaat 2. Setelah itu imam salam, saya pun ikut salam. Nah, inilah tak sadar tadi. Salam imam itu salam dia. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Tambah 1 rakaat lagi. Pernah Nabi melakukan? Ya, Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Salam. Yang membuat Nabi lupa itu siapa? Allah. Kenapa dibuatnya Nabi Muhammad lupa? Supaya kita tahu caranya kalau lupa sujud sahwi. Nabi tak mungkin lupa. Kalau dia lupa itu karena untuk mengajarkan syariat sujud sahwi. Jadi jangan katakan Nabi lupa. Nanti kalau katakan Nabi lupa banyak berarti wahyu yang hilang. Wahyu itu banyak yang hilang ternyata. Betul Syiah itu? Nah, Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Selesai salat 2 rakaat, sahabat bertanya, tapi sahabat itu tidak kasar. Sahabat tak mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau tertidur tadi ya?" "Ya Rasulullah, apakah turun wahyu?" "Kenapa? Kenapa zuhur 2 rakaat?" 2 tadi ya?" "Iya." Nabi tegak lagi, tambah 2 rakaat lagi. Selesai itu sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dalam kitab mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yasbu. Allahu Akbar, duduk. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sudah lama bekerja, tapi pimpinan yang baru ini mencari kesalahan saya untuk mengeluarkan saya. Pertanyaan saya, apakah saya boleh melawan atau membiarkan dia? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Pak, boleh saya bicara 4 mata sama Bapak? Ya, ada apa? Setelah saya perhatikan Pak, selama sebulan ini Bapak mencari kesalahan saya aja. Apa maksud Bapak ini sebentar? Insya Allah kalau tegap badan kita pucat deh. Tapi kalau kering macam Ustaz Somad, sebenarnya saya bukan cari kesalahan kamu. Saya hanya menguji kamu saja. Oh begitu. Jadi jangan melawan isu membicarakan ke orang lain. Tanya dia baik-baik. Apa maksud Bapak? Ustaz begitu ya. Di kampus kah? Di jamaah kah? Saya tanya. SMS macam-macam. Saya tanya. Nama saya Abdul Somad. Saya sehari-hari di UIN. Subuh Sabtu di An-Nur. Saya datang ke kamu atau kamu datang ke saya? Kalau saya datang ke kamu, sebutkan alamatnya biar saya datang. Kalau yang cari gara-gara itu laki-laki. Kalau perempuan bahaya itu kalau perempuan. Islam itu tidak memberatkan umatnya. Apakah itu bisa menjadi dasar bahwa Islam itu fleksibel? Ya. Tak bisa tegak sholat, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa berbaring, terlentang pakai isyarat mata. Tak bisa terlentang, hati saja pengingat. Tak juga bisa, kita sembahyangkan ramai-ramai. Siapa bilang Islam itu keras? Yang bisa mandi, tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Bawakan tanah. Mak, kutayamumkan mak ya. Iya, tayamum. Tayamumkan tanah. Kapan kita berbakti sama orang tua? Jangan orang tua itu terbujur di ruang ICU, dibawakan jus mangga. Untuk apa dia jus mangga? Waktu sehat inilah senangkan dia. Dia sedang sakit itu dia ingin tenang. Bawa dia berzikir. Saya masuk ke ruang ICU. Di ruangan itu saya tengok anak muda pakai kaos ketat, pakai celana jeans. Saya nengoknya udah suuzon. Ini orang tak betul. Masa nengok orang sakit pakaiannya macam. Dia keluarkan HP-nya. Kan HP pula.
Yasin. Astagfirullah. Ternyata casingnya metal. Signalnya mantap. Baca tafsir Ibnu Katsir, Muqaddimah surat Yasin. Siapa yang membacakan surat Yasin pada orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkan dia. Bapak membacakan di ruang ICU. Tenang. Ustaz, doakan nih keluarga kami ya. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkanlah orang yang sakit ini. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan susah, tak akan kumat untuk selamat. Islam fleksibel, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ente tak solat, pejam mata aja Pak Ustaz. Eling, oh tak bisa. Maka belajar fikih. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, fikih. Ustaz Doni, fikih. Ustaz Masriyadi Hasan, fikih. Ustaz Samsudin Muir, fikih. Tak paham belajar kitab fikih bahasa Arab semua. Datang belajar bahasa Arab sama Ustaz Sutrisno Badrun. 1, 2, 3 bahasa Arab. Kuliah di Al-Azhar yang paling susah adalah jurusan bahasa Arab. Nah, beliau selesai di Gontor 7 tahun bahasa Arab, di Al-Azhar 4 tahun bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Buka kursus-kursus. Bagaimana menurut Ustaz tentang dahi yang hitam? Ya kalau dia sholatnya di atas aspal. Orang Mesir itu kalau dia pedagang di pasar, mereka tak pakai sajadah. Orang Mesir itu bukan sekedar hitam, kapalan keningnya. Dia langsung aja di atas. Allahu Akbar. Yang tak boleh itu sengaja digonyoh-gonyoh. Itu yang tak boleh. Kalau memang udah hitam, ya tak apa-apa. Sebagian kita tak sholat pun hitam. Memang hitam. Ustaz, kenapa tak hitam? Mungkin sebagian kulitnya lembut, saya keras. Yang tak boleh itu sengaja dihitam-hitamkannya. Asal berkaca, udah hitam belum ya? Itu yang tak boleh. Kalau memang bawaan kulitnya lembut, hitam, dia tak salah. Jangan risau gara-gara itu. Gara-gara sibuk di WhatsApp, siapa yang kuningnya hitam, riak. Asyik membeli Nivea, memutihkan. Biarkan aja. Kapilah berlalu. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Ustaz, apa hukumnya menaburkan bunga di kuburan? Kata orang yang berdalil, kata dia Nabi kan mencucukkan pelepah korma. Kenapa Nabi menusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma itu bertasbih. Maka dikiaskannya dengan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih waktu basah, bunga-bunga itu pun kata dia bertasbih juga. Bagi yang menolak, dia tak mau pakai kias. Pokoknya pelepah. Pelepah apa? Pelepah korma. Sawit tak bisa. Harus korma. Dia tak terima kias. Orang ni pakai kias. Yang tak boleh itu, dia buat ajaran baru. Siapa yang menyiramkan bunga 7 macam, maka akan datang 7 malaikat, turun 7 rahmat selama 7 hari. Bid'ah, munkarah, dalalah. Ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya mati nanti, tak usah siram-siramkan itu. Adapun menyiramkan air, dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur, digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air, padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram tu minum dia di bawah. Itu guna. Siramkan. Supaya padat.